Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Damar Fiatha dengan NIM 555219065. Di sini saya akan melanjutkan tugas Mayop, yaitu tugas kedua. Yang pertama-tama kita harus membuka aplikasi Mayop terlebih dahulu. Setelah itu baru kita open file data file company-nya. Di sini saya menyimpan di ini, Pak Pelangi per 1, plug. Kita open, kita klik OK. Ini kita pilih yang ketiga. Kita continue. Ini kita OK aja. Di sini no. Nah, lalu kita keluarkan soalnya. Nah, ini sudah terlihat soalnya. Dari yang pertama, ini ada soal yang pertama yaitu bukti pengeluaran kas. Nah, di sini kita buka banking, lalu kita spend money. Kemudian yang pertama kita harus ubah, ini diubah jadi cash in bank. Kemudian checklist teks inklusifnya dihilangkan. Nah, ini cek nambah diganti. Sama tanggalnya juga diganti ya. 1 Desember 2020. Lalu amount-nya itu dari sini itu 2.500.000. 23. Memonya itu diisi dengan pembayaran gaji karyawan November 2020. Setelah itu, X-nya kita isi dengan expense payable. Kita tab. Nah, setelah itu semua terisi, kita klik record. Itu kita close. Lalu kita ada ke bukti transaksi yang kedua, yaitu voucher kas kecil. Caranya juga sama. Kita klik spend money. Lalu ini kita ubah jadi petty cash. Nah, tanggal juga sama, diganti. Tanggalnya juga diganti, amount-nya. Ya, lalu memonya adalah pembuatan brosur untuk iklan. Eka diisi dengan advertising expense. Nah, setelah itu kita klik record. Setelah itu kita ke dokumen transaksi nomor 3, yaitu ada bukti penerimaan cash. Kita buka sales, lalu kita save ke receive payment. Nah, di sini bukan diganti sih, lebih dipastikan itu cash in bank. Customer itu ada Tekno Komputer, terus amount-nya 34.100. Terus ini nomor ini diisi dengan nomor 1. Payment-nya itu cek tanggal 3 12 2020. Nah, kita pastikan ini harus 0 juga ya. Kita habis itu klik record, habis itu kita close. Lanjut ke transaksi keempat, yaitu adalah voucher kas kecil. Kita buka banking, lalu kita klik spend money. Nah, di sini pay from account-nya diganti dengan petty cash. Lalu cek nomor diganti juga.
tanggal 4, kemudian amount-nya dulu 975,23, memonya pembayaran listrik dan help bulan November. Lalu X-nya diisi dengan expense payable di sini. Nah, sudah. Setelah itu kita record, kita keluar. Lanjut ke transaksi kelima, yaitu ada faktur. Nah, di sini kita buka sales, lalu kita buka enter sales, kemudian kita buka layoutnya dulu, kita pilih item, klik OK. Nah, di sini kita isi customer dengan transkomputer, invoice-nya diisi dengan F12-1, tanggalnya nah, kemudian terms-nya itu diganti jadi ini gimana days atau N30, ini 30. Ini kita klik OK. Nah, setelah itu teksnya kita hapus, checklistnya. Nah, ini diisi quantity barangnya 9. Terus ini 7. Item number itu ini. Price itu diganti 18 juta. 23. Ini diganti A. Price-nya ini 14 juta. 23. Kemudian klik record, kita close. Kemudian lanjut ke transaksi ke-6, yaitu ada nota kredit. Nah, di sini kita buka yang sales, lalu enter sales. Customer-nya diisi transkomputer. Kemudian invoice-nya biasa diganti. Tanggalnya tanggal 7. Kemudian kita isi ship dengan quantity 2. Oh ya, karena retur, karena terus harus diawali dengan tanda min 2. Ini min 1. Ini di harganya itu 18. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini A. Ininya 14 juta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita klik tanda panah ini. Nah, di sini kita sales-nya diganti ke sales return. Yang pertama, sales return, lalu yang item kedua diubah ke sales return, klik OK. Kemudian kita klik record, kita klik lagi ini register, terus kita ke return and credit, lalu apply to sell, kemudian kita isi notanya,
1, tanggalnya juga. Kali ini harus 0, habis itu kita klik record, kita close. Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 7, yaitu bukti pengeluaran kas. Kita ke purchase, kita pay bills. Nah, pay from account-nya kita pilih cash in bank, sudah benar. Lalu suppliernya itu PT Makmur Jaya. Ceknya itu sama, diganti dulu. Date-nya juga. Amount-nya yaitu 23.123. Nah, setelah 0 ini kita klik record. Close aja. Nah, lanjut ke transaksi ke-8, yaitu ada pembelian, apa ini? Kita mau masukkan ke enter process. Suppliernya itu adalah PT Lodan. Kemudian teksnya kita checklist matikan dulu. Ini F05. Tanggalnya 10 12 2020. Setelah itu sebelumnya kita ubah dulu layoutnya jadi item. Apa? Ini jadi 10 12 2020. Nah, setelah itu termsnya yaitu N30. Klik OK. Nah, kita isi 11 10 ini price-nya itu 16 juta 23. Untuk A ini price-nya 12. Nah, kita harus pastikan ini sama dengan ini, yaitu 321.100. Nah, setelah itu kita klik record, lanjut. Oke, lanjut ke transaksi nomor 9, ada itu bukti pengeluaran kas. Kita buka purchase, kita buka sales. Kita klik receive payment. Kita isi cash in bank. Customer-nya yaitu Transcomputer. Amount-nya itu 231123. Ini tanggal 12. Ya, terus lalu habis itu payment method-nya itu pilih yang check. Kemudian kita tap. Nah, setelah itu ini 0 kan auto balance-nya. Kita klik record. Nah, habis itu kita close, langsung transaksi yang ke-10,
Itu ada nota kontan. Kita buka sales, kita buka enter sales, buka customer, klik new, namanya adalah penjualan tunai. Card ID-nya, card ID-nya adalah C005. Kita klik OK. Kemudian kita teksnya udah ini. Nah, kita pilih ini customer penjualan tunai. Kita ganti. Kan 01, tanggalnya itu 13. Receipt-nya isi dengan kuantitasnya 7, 8, ini E, price 18 juta, 23. Item kedua itu Acer, siapa juta, 3. Lalu sebentar ada kesalahan. Nah, di sini kita pastikan ID-nya sama dengan ini. Nah, setelah itu kita klik record. Lalu setelah itu kita close aja, kita pilih receive payment. Kita lalu terus pilih ini penjualan tunai. Terus ini kita pilih kemarin receive-nya itu 266 juta 200.123. Ini ya diganti payment method-nya dulu deh, cash. Lalu ini diganti tanggalnya 13. Setelah itu di tab. Nah, setelah itu out of balance sampai 0. Kita klik record. Kita pakai close. Itu lanjut ke transaksi ke-11. Itu ada faktur. Kita buka enter sales. Kemudian kita lewat ganti item juga oke. Customer itu Tekno Komputer. Nah, setelah itu kita ganti Tekno Komputer, habis itu kita ganti ini tanggal 18. Setelah itu termnya diganti. Diskon pay-nya 10, balance-nya DUD-nya 30, dan diskon for early-nya itu 2%. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita masukkan jumlah barangnya. 6, ini 4, dengan harga 15 juta 23. Ini A, yang ini 15 juta 1, 2, 3. Nah, di sini kita pastikan bahwa balance due-nya harus sama dengan ini. Kita klik record, kita close.
Lanjut ke transaksi yang ke-12, yaitu bukti pengeluaran kas. Kita buka purchase, kita pay bills. Ini harus dipastikan ini cash in bank. Suppliernya itu dari PT Lodan. Ceknya diisi tanggal 19. Amount-nya 286.123.123. Tab. Setelah itu, nah setelah ini kan sudah sampai out of balance 0. Kita klik record, kita close. Selanjutnya yaitu transaksi ke-13, yaitu ada voucher kas kecil. Kita ke banking, kita ke spend money, terus pay from account-nya diganti petty cash, terus ceknya diganti juga, tanggalnya 20 Desember. Setelah itu totalnya 823. Memonya drive. Lalu F-nya diisi dengan dividen. Kita tap aja. Itu klik record. Kita close aja. Selanjutnya kita transaksi yang ke-14. Kita buka banking dan spend money. Kita ini ganti ke cash in bank. Cek number diganti 24. Amount-nya 19 juta. 123. Memonya diisi dengan bayaran angsuran bank. Ceknya kita isi dengan Bank Permata Loan. Kita tap aja. Yang keduanya kita isi dengan interest expense. Tap aja. Balance pastikan 0, kita klik record, kita close. Selanjutnya kita ke transaksi yang terakhir, yaitu transaksi ke-15. Oke, ada faktur ini sepertinya. Lalu kita ke pertama itu purchase dulu, habis itu kita enter purchase. Supplier diisi CV Setiabadi. Isi dulu seperti biasa. F06, tanggalnya adalah 26 Desember. Oke. Termsnya itu di N30 atau in a given of days 30. Kita klik OK. Nah, isinya ini kita isi jumlahnya 12. Ini 11. Ini I dengan harga 16.23. Terus yang kedua sama, ini Acer dengan price 12.23. Nah, kita harus pastikan ini juga harus sama total atau balance-nya sama dengan yang sama di faktur pembelian. Kemudian kita klik record.
Nah, ini semua transaksi sudah saya dimasukkan. Jadi cukup sekian penampilan saya hari ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.